Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, perkenalkan nama saya Jumasni, NIM 2203320225. Pada pertemuan kali ini saya akan membahas materi yang terkait Smart Society. Langsung saja, pembahasan pertama, definisi Smart Society. Yang pertama, masyarakat yang cerdas memanfaatkan teknologi, informasi, dan komunikasi untuk meningkatkan kualitas hidup dan kesejahteraan masyarakat. Kedua, teknologi ini digunakan untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas berbagai sektor, seperti transportasi, energi, pendidikan, dan kesehatan. Ketiga, Smart Society juga menekankan pada partisipasi masyarakat dan kolaborasi antar pemangku kepentingan. Pembahasan kedua, karakteristik utama Smart Society. Yang pertama, pemanfaatan TIK yang meluas, yaitu teknologi informasi dan komunikasi terintegrasi ke dalam berbagai aspek kehidupan masyarakat. Kedua, pemerintahan yang cerdas, yaitu pemerintah menggunakan teknologi untuk meningkatkan pelayanan publik dan transparansi. Ketiga, ekonomi yang cerdas, yaitu ekonomi didorong oleh inovasi dan penggunaan teknologi yang efisien. Keempat, masyarakat yang cerdas, yaitu masyarakat memiliki literasi digital yang tinggi dan aktif terlibat dalam pembangunan komunitas. Kelima, lingkungan yang cerdas, yaitu teknologi digunakan untuk melindungi lingkungan dan meningkatkan keberlanjutan. Pembahasan selanjutnya, manfaat Smart Society. Yang pertama, meningkatkan kualitas hidup, yaitu Smart Society menawarkan berbagai layanan dan solusi yang dapat meningkatkan kualitas hidup masyarakat, seperti akses yang lebih mudah ke informasi dan layanan publik, mobilitas yang lebih efisien, dan lingkungan yang lebih sehat. Kedua, mendorong pertumbuhan ekonomi, yaitu Smart Society dapat mendorong pertumbuhan ekonomi dengan menciptakan lapangan kerja baru, meningkatkan produktivitas, dan menarik investasi. Ketiga, meningkatkan keberlanjutan lingkungan, yaitu Smart Society dapat membantu mengurangi dampak lingkungan dengan mempromosikan penggunaan energi yang efisien, pengelolaan limbah yang lebih baik, dan transportasi yang ramah lingkungan. Keempat, meningkatkan partisipasi masyarakat, yaitu Smart Society dapat meningkatkan partisipasi masyarakat dalam proses pengambilan keputusan dan pembangunan komunitas. Pembahasan selanjutnya, tantangan membangun Smart Society. Yang pertama, kesenjangan digital. Tidak semua orang memiliki akses ke teknologi dan internet yang dapat menciptakan kesenjangan digital. Kedua, keamanan data dan privasi. Penggunaan data pribadi dalam Smart Society menimbulkan kekhawatiran tentang keamanan data dan privasi. Ketiga, ancaman keamanan siber. Smart Society rentan terhadap serangan siber yang dapat mengganggu layanan dan infrastruktur. Keempat, biaya tinggi. Implementasi teknologi Smart Society dapat mahal dan membutuhkan investasi yang signifikan. Kelima, perubahan budaya dan perilaku. Membangun Smart Society membutuhkan perubahan budaya dan perilaku masyarakat untuk beradaptasi dengan teknologi baru. Pembahasan selanjutnya, fungsi keamanan Smart Society. Yang pertama, kontrol akses. Mengelola akses ke tempat dan fasilitas masyarakat. Kedua, pengawasan. Pantau dan rekaman keamanan. Ketiga, tanggap darurat. Memperingatkan pihak berwenang dan anggota masyarakat jika terjadi keadaan darurat. Pembahasan selanjutnya, strategi implementasi Smart Society. Yang pertama, tata kelola kolaboratif.
yaitu mendorong partisipasi dan keterlibatan antar warga negara, dunia usaha, dan lembaga pemerintah. Kedua, infrastruktur digital, yaitu mengembangkan dan memelihara infrastruktur digital yang kuat untuk pertukaran data dan komunikasi yang efisien. Ketiga, model bisnis inovatif, yaitu mendorong kewirausahaan dan inovasi melalui inisiatif ekonomi cerdas. Keempat, keterlibatan komunitas, yaitu membina kohesi sosial dan partisipasi komunitas melalui alat dan platform digital. Kelima, pembangunan berkelanjutan, yaitu menerapkan praktik ramah lingkungan dan mengurangi jejak karbon. Pembahasan selanjutnya, solusi tantangan Smart Society. Yang pertama, literasi digital. Program pendidikan dan pelatihan untuk meningkatkan keterampilan digital. Kedua, tindakan keamanan siber. Menerapkan sistem dan protokol keamanan yang kuat. Ketiga, upskilling dan reskilling. Memberikan pelatihan dan pendidikan bagi pekerja untuk beradaptasi dengan teknologi baru. Keempat, keterlibatan komunitas. Membina hubungan sosial dan aktivitas komunitas melalui platform digital. Kelima, teknologi berkelanjutan. Mengembangkan teknologi dan praktik ramah lingkungan. Masuk kesimpulan, Smart Society adalah konsep yang memiliki potensi besar untuk meningkatkan kualitas hidup masyarakat di semua aspek. Namun, untuk mengatasi berbagai tantangan seperti kesenjangan digital, keterampilan digital, keamanan siber, etika dan regulasi dan pendanaan. Dengan kerjasama dan komitmen dari semua pihak, Smart Society dapat menjadi kenyataan dan membawa manfaat nyata bagi masyarakat. Baik, pada pembahasan selanjutnya saya akan menjawab pertanyaan dari teman-teman. Masuk pertanyaan pertama, bagaimana kita dapat memastikan akses yang merata dan inklusif terhadap teknologi Smart Society? Langsung saja saya jawab. Berikut adalah beberapa strategi yang dapat untuk memastikan akses yang merata dan inklusif terhadap teknologi Smart Society. Yang pertama, investasi dalam infrastruktur. Kedua, meningkatkan literasi digital. Ketiga, mendorong inovasi dan kewirausahaan. Keempat, membangun kerjasama dan kemitraan. Kelima, memastikan kebijakan dan inklusif dan memperkuat peran media dan masyarakat sipil. Masuk pertanyaan kedua, bagaimana kita dapat memastikan bahwa Smart Society digunakan secara bertanggung jawab dan berkelanjutan? Langsung, membangun masyarakat society yang bertanggung jawab dan berkelanjutan membutuhkan upaya kolektif dan komitmen dari berbagai pihak, termasuk pemerintah, sektor swasta, dan masyarakat sipil. Berikut beberapa strategi yang dapat diterapkan. Yang pertama, mengembangkan tata kelola yang efektif. Kedua, meningkatkan kesadaran dan edukasi. Ketiga, mempromosikan inovasi berkelanjutan. Keempat, membangun budaya partisipasi. Kelima, memperkuat kerjasama internasional. Keenam, memanfaatkan teknologi untuk kebaikan. Pertanyaan selanjutnya, bagaimana Smart Society akan berkembang di masa depan? Smart Society atau masyarakat cerdas merupakan konsep yang terus berkembang seiring dengan kemajuan teknologi. Di masa depan, Smart Society diprediksi akan mengalami berbagai perkembangan signifikan, antara lain yang pertama, integrasi teknologi yang lebih mendalam. Kedua, perkembangan kecerdasan buatan. Ketiga, peningkatan konektivitas. Dan keempat, tantangan dan peluang. Pertanyaan selanjutnya, bagaimana Smart Society dapat diterapkan di Indonesia? Indonesia memiliki potensi besar untuk menerapkan Smart Society dengan populasi yang besar dan beragam, serta perkembangan teknologi yang pesat. Berikut beberapa strategi yang dapat diterapkan. Yang pertama,
membangun infrastruktur digital yang kuat. Kedua, mengembangkan solusi smart city yang tepat. Ketiga, meningkatkan keterlibatan masyarakat. Keempat, memastikan keamanan siber dan privasi data. Kelima, mendorong inovasi dan kewirausahaan. Pertanyaan terakhir, apa peran Anda dalam membangun smart society di masa depan? Sebagai model bahasa yang besar, saya memiliki potensi untuk memainkan beberapa peran penting dalam membangun smart society di masa depan. Yang pertama, menyediakan informasi dan pengetahuan. Kedua, membantu pengambilan keputusan. Ketiga, meningkatkan partisipasi masyarakat. Keempat, mendorong inovasi. Dan yang kelima, memastikan etika dan keadilan. Baik, untuk sekian persentase dari saya. Billahi fisabilillah. Fastabiqul khairat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.